Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kenalan lama. Xiao Yan berhenti bersembunyi setelah melihat bahwa dia telah ditemukan. Dia mengungkapkan dirinya, menyapu pandangannya pada pria berpakaian hitam itu, dan berkata, "Saya hanya lewat. Tidak perlu cemas." Mata pria berpakaian hitam itu dengan dingin mengamati Xiao Yan. Usia pihak lain sepertinya sedikit lebih muda darinya. Namun, berdasarkan indera tajamnya yang diasah karena telah bertengkar dengan orang lain selama bertahun-tahun, pria itu samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan berbahaya dari Xiao Yan. Hatinya sedikit terkejut. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa mereka yang bisa sampai di tempat ini pada saat seperti itu pasti memiliki beberapa keterampilan, tidak banyak yang bisa menyebabkan dia merasa sedikit bahaya. "Saya Tanging dari Paviliun 10.000 Pedang. Anda tampak agak asing. Bolehkah saya tahu Anda berasal dari faksi mana atau dari klan mana Anda berasal?" Pemuda berpakaian hitam menangkupkan tangannya ke Xiao Yan saat dia bertanya. Dia telah mendengar tentang sedikit ahli dari generasi muda di Central Plains. Namun, ini memang pertama kalinya dia melihat orang di depannya. Karena itu, dia bertanya dengan cara yang lebih rinci. Adalah benar untuk bertanya lebih banyak ketika seseorang menjelajahi dunia. Yang terburuk adalah orang-orang yang tidak tahu batasan mereka dan berpikir bahwa ayah mereka adalah yang terkuat ketika mereka bukan siapa-siapa. Untungnya, Paviliun 10.000 Pedang Tanging ini bukanlah orang seperti itu. Kalau tidak, dia mungkin akan berakhir di tempat ini. Paviliun 10.000 Pedang? Xiao Yan merasa kaget di dalam hatinya saat mendengar nama ini. Tidak disangka orang ini adalah seseorang dari Paviliun 10.000 Pedang. Selain itu, nama Tanging adalah salah satu yang dia dengar ketika dia berada di luar pegunungan. Dia juga seorang muda, orang berbakat yang sebanding dengan Nona Feng dari Paviliun Petir Sayap. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menangkupkan kedua tangannya dan menjawab, "Xiao Yan." "Xiao Yan." Ekspresi terkejut muncul di wajah dingin Tanging ketika dia mendengar nama ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, Xiao Yan yang baru-baru ini mengalami konflik panas yang membara dengan Wind Lightning Pavilion. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan santai, "Ini hanya konflik kecil." Mata Tanging tanpa sadar berubah sedikit ketika dia mendengar pengakuan langsung dari Xiao Yan. Dia secara alami menyadari konflik antara Xiao Yan dan Wind Lightning Pavilion selama periode waktu ini. Bahkan jika kemampuannya untuk menerobos formasi penjara 9 surgawi yang ditempatkan oleh 3 sesepuh benar-benar, karena dia meminjam kekuatan orang lain seperti yang dikatakan rumor, itu masih cukup luar biasa. Melihatnya seperti ini, ada lawan kuat lain dalam kompetisi Heaven Mountain Blood Pool kali ini selain orang-orang dari 3 paviliun lainnya. Konflik kecil tidak akan bisa mengeluarkan iblis tua seperti Fei Tian. Tanging juga tidak tampak seperti orang yang banyak bicara. Setelah mengucapkan beberapa kata secara acak, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Dia berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk mengobrol. Semoga saya bisa bertemu Anda di Heaven Mountain Stay. Saat itu, kami mungkin bisa bekerja sama." Tanging tidak menunggu jawaban Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata seperti itu. Sosoknya bergerak dan dia dengan cepat memasuki kabut tebal. Dia menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat orang ini berjalan begitu cepat. Orang-orang ini tampaknya memiliki pikiran yang berhati-hati. Xiao Yan ingin berjalan bersama dengan orang yang tahu jalannya, tetapi pihak lain sepertinya tidak mau menyumbangkan sumber dayanya untuk dibagikan. Namun, masuk akal saat Xiao Yan memikirkannya. Jika ada satu orang tambahan yang mencapai kolam darah gunung surga, akan ada pesaing tambahan.
Siapa yang ingin menemukan lawan untuk diri mereka sendiri tanpa alasan? Tapi apakah panggung gunung surga yang disebutkan orang ini? Tempat ini benar-benar asing bagiku dan semua informasinya memang tersembunyi. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menghela nafas lembut saat jari kakinya menekan dahan pohon. Tubuhnya seperti burung besar yang jatuh. Akhirnya, dia juga menyerbu ke dalam kabut tebal. Xiao Yan juga kehilangan kemudahan yang dia rasakan sebelumnya dalam perjalanan berikutnya karena kekuatan magical beast di sekitarnya secara bertahap semakin kuat. Selain itu, cukup banyak magical beast yang cukup merepotkan untuk ditangani. Meskipun Xiao Yan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia masih tidak berhasil melarikan diri dari semuanya. Secara alami, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Karenanya, kecepatannya sangat berkurang. Namun, Xiao Yan tidak punya pilihan lain. Dia tidak memiliki jalan setapak dan tidak mungkin dia datang ke tempat ini tanpa mengandalkan aliran energi untuk bertindak sebagai papan nama. The Heaven Eye Mountain Range sangat luas. Ini, bersama dengan kabut yang tertinggal, membuatnya tampak seperti labirin. Jumlah orang di sekitar menurun semakin dalam Xiao Yan menuju ke pegunungan. Xiao Yan hanya bertemu 2 orang lainnya setelah Tang Ying. Kedua orang ini cukup kuat dengan keduanya berada di kelas Dou Huang. Mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan peringkat 6 Magical Beast ketika Xiao Yan menemukan mereka. Namun, jelas bahwa persepsi kedua orang ini tidak setajam Tang Ying. Oleh karena itu, mereka tidak menemukan jejak Xiao Yan. Yang mereka lakukan hanyalah mengamati sekeliling mereka dengan kasar sebelum pergi dengan tenang. Waktu juga dengan cepat mengalir saat Xiao Yan maju ke depan. Menyusul perubahan cuaca, jarak pandang di dalam hutan berkurang secara bertahap. Pada akhirnya, seseorang bahkan tidak bisa melihat kelima jarinya. Setelah datangnya malam, Magical Beast di dalam Heaven Eye Mountain Range tampaknya menjadi lebih aktif. Banyak binatang mengaum berulang kali terdengar sebelum bergema di pegunungan. Lingkungan seperti ini sangat tidak cocok untuk bepergian. Kemungkinan bahkan Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya yang memiliki peta akan berhenti bepergian saat ini. Sepanjang hari bepergian dan bertarung dengan Magical Beasts akan membuat mereka lelah. Jika mereka tidak mengambil kesempatan untuk cepat pulih, kemungkinan mereka akan mengalami kesulitan bertahan selama sisa perjalanan ke kolam darah Gunung Surga. Xiao Yan juga ragu-ragu menghadapi lingkungan yang mengerikan untuk bepergian. Namun, setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya. Dia hanya beristirahat sejenak sebelum mulai melakukan perjalanan. Xiao Yan jelas menyadari bahwa dia telah menggunakan tipuan dengan mengandalkan merasakan aliran energi. Namun, ini pasti akan memperlebar jarak antara dia dan orang-orang seperti Tang Ying. Sejak dia bertemu Tang Ying di siang hari, Xiao Yan tidak dapat menemukan sosok Tang Ying terlepas dari seberapa cepat Xiao Yan bepergian. Sepertinya dia jauh di depan. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar ingin mengejar orang-orang itu, dia perlu melakukan perjalanan pada malam hari. Ini mungkin cukup berbahaya, tapi beruntung dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, Xiao Yan bisa mencoba yang terbaik untuk mengurangi tingkat bahaya. Kaki Xiao Yan dengan keras menginjak cabang pohon. Kekuatan yang kuat dan ganas menyebabkan pohon besar itu bergetar hebat. Sosoknya juga telah berubah menjadi bayangan hitam buram, dengan cepat melewati hutan yang gelap ini. Bang! Sesosok tiba-tiba muncul di dalam hutan gelap di mana seseorang bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Segera, telapak tangan dengan keras tercetak di tubuh Magical Beast yang tersembunyi di samping. Kekuatannya melonjak dan mengguncang binatang itu sampai bertabrakan dengan keras ke batang pohon. Itu telah kehilangan nyawanya sebelum sempat mengeluarkan suara gemuruh. Sesosok manusia dengan lembut mendarat di cabang pohon di tengah kegelapan. Dia menghela nafas kasar dan batu cahaya bulan terangkat. Cahaya hangat dipancarkan,
dan segera dipantulkan oleh kabut di sekitarnya. Namun, wajah muda Xiaoyan terungkap dengan bantuan cahaya. Perjalanan malam jauh lebih sulit dari yang diharapkan Xiaoyan. Cukup banyak magical beast yang kuat dan licik tersembunyi dalam kegelapan. Mereka seperti pemburu yang menunggu mangsanya untuk menyerahkan diri kepada mereka. Jika Xiaoyan tidak mendapat bantuan dari persepsi spiritualnya, kemungkinan setidaknya lebih dari 10 luka akan muncul di tubuhnya. Bahaya dari pegunungan mata surga telah melebihi harapannya. Xiaoyan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat tatapannya melirik mayat binatang ajaib dari jarak dekat. Dia dengan cepat duduk bersila. Bepergian sepanjang malam membuatnya lelah. Selain itu, bertarung dengan magical beast yang merepotkan di sepanjang jalan telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Xiaoyan hanya perlahan membuka matanya setelah beristirahat selama hampir setengah jam. Dia sekali lagi merasakan aliran energi di pegunungan, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Perasaan aliran itu menjadi semakin jelas. Jelas, Xiaoyan semakin dekat ke lokasi itu. Saya harus berusaha lebih keras. Mudah-mudahan, saya bisa menyusul orang-orang itu sebelum pagi tiba. Xiaoyan menjilat mulutnya dan diam-diam tertawa. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang sekali lagi memasuki hutan gelap. Xiaoyan tidak menghabiskan banyak waktu untuk beristirahat di malam hari. Sebagian besar dihabiskan untuk bepergian. Namun, perjalanan pahit ini bukannya tanpa hasil. Total ada 5 hingga 6 orang yang disalib oleh Xiaoyan selama perjalanannya. Orang-orang ini tanpa sadar sedikit tercengang ketika mereka melihat sosok manusianya berjalan terseok-seok dalam kegelapan. Orang ini sedikit terlalu berani. Xiaoyan tidak peduli tentang keterkejutan di hati orang-orang ini. Dia bisa merasakan cahaya di dalam hutan secara bertahap menjadi lebih terang. Jelaslah, malam berangsur-angsur menjelang. Ketika langit berangsur-angsur cerah, magical beast yang luar biasa aktif di malam hari, juga secara bertahap mundur. Raungan binatang di pegunungan juga melemah. Xiaoyan mendarat dengan lembut di atas pohon raksasa. Tangannya meraih ruang kosong di depannya. Energi kuat yang terkandung di dalam kabut menyebabkan wajahnya menunjukkan keterkejutannya. Kepadatan energi di tempat ini luar biasa. Tak heran jika mampu membentuk benda misterius seperti kolam darah gunung surga. Sepertinya tempat ini sudah berada di daerah terdalam dari pegunungan mata surga. Xiaoyan bergumam pelan. Dia segera menguatkan perhatiannya. Melihat ini, sepertinya dia akan sampai di tujuannya. Xiaoyan membuka mulutnya. Wajahnya juga tanpa sadar menunjukkan senyuman yang sepertinya telah memberikan beban yang berat. Dia baru saja akan bergerak ketika telinganya tiba-tiba bergerak. Suara samar dari bilah yang bertabrakan serta ledakan energi ditransmisikan dari tempat yang tidak jauh di sebelah kirinya. Tatapan Xiaoyan melirik ke arah kirinya sebelum ditarik dengan cepat. Dia telah melihat banyak situasi serupa di sepanjang jalan. Xiaoyan bukanlah orang suci dan tidak berusaha membantu setiap orang yang dia lewati. Dengan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan menggerakkan jari kakinya dan melanjutkan ke depan. Namun, begitu dia hendak bergerak, tangisan seorang wanita yang bergerak menembus kabut dan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Dengan segera, sosoknya, yang akan segera menghilang, benar-benar kaku. Suara ini mengharukan dan luar biasa. Sepertinya pemiliknya cantik. Apalagi, Xiaoyan tidak asing dengan suara ini. Dia bahkan merasa bahwa itu telah membangkitkan ingatan yang sangat dalam. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.